Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a lana al-ahkam wa farada 'alaina as-siyam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Kesempatan emas di bulan Ramadan ini mudah-mudahan dapat kita raih, dan di akhir bulan Ramadan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Satu hal yang penting yang terjadi di bulan Ramadan adalah bagaimana kita memfungsikan ibadah puasa dapat menjadikan pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita berfungsi. Karena apabila pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita berfungsi dengan baik, maka insya Allah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sebaliknya, apabila pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita mendapatkan kehinaan, di mana kehinaan dan kerendahan kita melebihi rendahnya dan hinanya binatang. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali menyebutkan tiga hal penting organ kita ini, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Tiga sejoli ini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Di dalam surat Al-Mu'minun ayatnya sama, juga ayat 78. Kemudian di dalam surat Al-Mulk ayatnya 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu kita, mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidak tahu apa-apa. Pertama-tama yang diberikan dan dianugerahkan oleh Allah kepada kita adalah pendengaran. Kemudian yang kedua, penglihatan. Baru kemudian yang ketiga adalah hati. Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini karena memiliki makna yang positif, maka Allah sebutkan dengan as-sama', pendengaran. Ketika pendengaran itu berfungsi, maka Allah sebutkan as-sama'.
Tetapi ketika pendengaran itu tidak berfungsi, maka Allah sebutkan adzan, udhun. Jadi udhun itu identik dengan kuping, dengan telinga yang hanya ada fisiknya saja, tetapi dia tidak berfungsi dengan baik. Begitu pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 Allah sebutkan as-sama', al-absar dan al-afidah. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 179, ayat di mana mengingatkan kepada kita jangan sampai kita turun derajat kita menjadi hina dina, melebihi kehinaannya, melebihi binatang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh Allah menyebutkan, memulainya dengan kata-kata laqad, sungguh saya masukkan neraka jahanam banyak manusia dan jin. Siapakah mereka yang banyak dimasukkan ke dalam neraka jahanam dari golongan manusia dan jin? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang memiliki hati tetapi hatinya tidak berfungsi dengan baik. Hatinya tidak digunakan untuk tadabbur sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tadabbur ayat-ayat Qur'aniyah dan tadabbur ayat-ayat kauniyah. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha? Adakah mereka tidak tadabbur Al-Quran? Ataukah ada di dalam hatinya kunci sehingga tertutup hatinya? Mereka yang punya hati tidak berfungsi dengan baik, mereka menjadi penghuni neraka jahanam. Begitu juga mereka punya mata tetapi tidak melihat, punya hati tetapi tidak mengerti, maka mereka adalah orang-orang yang sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang. Balhum adall, ulaika humul ghafilun. Manusia dianugerahkan kepadanya akal dan nafsu. Khuliqatil malaikatu min aqlin. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal, sementara manusia diberikan akal dan nafsu, sedangkan hewan dikasih nafsu. Maka dengan potensi nafsu yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, manusia dapat memfungsikan nafsunya ini untuk melebihi malaikat, atau sebaliknya menggunakan nafsunya ini untuk menjadi lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibadah puasa, ibadah yang menyadarkan kita akan fungsi-fungsi tiga organ yang sangat vital yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Karena hati menjadi sentral dari segala amal perbuatan kita. Hati menjadi tolak ukur
dari ibadah kita. Apabila hati kita kotor, maka tidak diterimalah ibadah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah berkali-kali di dalam surat Asy-Syams untuk menjelaskan satu hal yang sangat penting, bahwa kita harus mensucikan hati kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah sampaikan diawali dengan sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Allah nyatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mampu mensucikan dirinya, jiwanya. Tetapi sebaliknya, jangan sampai kita merasa suci. Kita diperintahkan untuk mensucikan hati kita. Tetapi di dalam surat An-Najm, Allah mengingatkan kepada kita agar jangan kita secara a priori mengaku menjadi orang yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Begitu pentingnya pensucian jiwa, pensucian hati yang menjadi sentral ketakwaan kita. Manakala hati kita kotor, maka rusaklah amal ibadah kita. Maka para ulama, beribu-ribu kitab telah dikarang untuk menuliskan ilmu tasawuf, untuk menjelaskan bagaimana kita mensucikan hati kita. Tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ma'unah, memberikan pertolongan kepada kita, agar kita dapat mensucikan hati kita, sehingga hati, pendengaran dan penglihatan kita bisa berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kita fungsikan hati kita, pendengaran kita dan penglihatan kita untuk kita gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala melalui usaha kita yang sungguh-sungguh dapat mensucikan hati kita dan memfungsikan hati kita, pendengaran kita dan penglihatan kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.